Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muibin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal TPS kuantitatif yang berbahasa Inggris. Ada beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, soal yang pertama, apple are distributed one at a time into a six basket. Nah, jadi apel didistribusikan satu persatu ke dalam 6 basket atau 6 keranjang. Nah, the first apple goes into basket one. Nah, apel yang pertama itu dimasukkan ke keranjang pertama. The second into basket two. Nah, kedua dimasukkan kedua, kemudian the third into basket 3. Apple ketiga dimasukkan ke basket ketiga dan seterusnya until each basket has one apple. Nah, sehingga setiap keranjang memiliki satu apel. If this pattern is repeated, nah berarti jika pola ini berulang atau diulangi, beginning each time with basket 1, memulainya setiap kali memasukkan itu dimulai dari basket pertama. Into which basket will the 7/4 apple be placed? Nah, jadi apel ke-74 ini akan masuk ke dalam keranjang mana? Jadi intinya gini, apel itu dibagi ke dalam 6 basketnya. Nah, itu berurutan dari 1 sampai 6, polanya begitu terus. Kemudian yang ditanyakan apel ke-74. Nah, ini caranya mudah banget karena kan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita masukkan ini ke dalam 6 keranjang kan? Berarti artinya 74 ini kita bagi 6, dapatnya berapa? Berapa ini kan? Kalau 60 berarti ini 12 ya. 60 bagi 6 kan baru 10 tambah 12 bagi 6 itu kan 2, 10 tambah 2 12. Nah, sisanya itu kan 2 ya, 2/6. Nah, berarti dari sini masing-masing memiliki 12 apel, kemudian sisa 2. Nah, karena dimulai dari basket pertama atau keranjang pertama, maka 2 ini menempati sini 1 dan sini 1. Jadi yang keempat, apel ke-74 ini masuk ke dalam keranjang 2. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 2. Silakan dibaca dulu. Nah, dari siswa yang berada di suatu kelas tertentu, 9 di antara mereka itu berada dalam masuk ke dalam drama ya, drama sekolah. Kemudian 12 masuk ke orkestra dan 15 di paduan suara. Kemudian jika 5 siswa berpartisipasi di 2 dari 3 aktivitas, jadi ada 5 siswa yang masuk ke dalam 2 dari 3 aktivitas tersebut, dan semua dari siswa berpartisipasi hanya 1 aktivitas saja. Nah, berapa banyak siswa berada di kelas tersebut? Oke, kita jumlahkan aja ini semua. Kan ada siswa ini 9, 12 sama 15 ya. 9 ditambah 12 ditambah 15. Ini kita jumlahkan dulu. Berarti ini berapa? 21 ya. 21 tambah ini kan 36. Nah, selanjutnya jika 5 siswa berpartisipasi di 2 aktivitas. Nah, berarti tadi ada yang dihitung itu sebanyak 2 kali. Nah, sementara siswa yang lainnya itu kan berpartisipasi dalam 1 aktivitasnya. Jadi kita kurangi aja
5 karena ada yang dihitung 2 kali. Kita kurangi 5 dari ini ya. Nah, ini kita dapat adalah 31. Nah, jadi banyak siswa yang berada dalam homeroom itu ada 31 orang. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Soalnya seperti ini. P is the set of positive integer factor of 20. Nah, and Q is the set of positive integer factor of 12. If X is a member of set P and Y is a member of set Q, what is the greatest possible value of X minus Y? Oke, di sini dikatakan P itu adalah himpunan faktor bilangan positif dari 20 ya. Oke, P faktor dari 20 itu berapa? 1, 2, 3 nggak bisa ya, 4, 5, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa. Udah, berarti ini aja sama 10, sama lagi berarti 20. Nah, kemudian yang Q, himpunan bilangan positif yang faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, di sini 6 berarti. Kemudian 12 itu sendiri. Nah, X itu kan anggota himpunan P dan Y itu anggota himpunan Q. Nah, maka nilai yang the greatest berarti yang paling besar ya, yang mungkin dari pengurangan X kurangi Y. Nah, biar menjadi bilangan terbesar, maka di sini kan ini diambil X ya, di sini Y. Kita ambil di sini nilai yang paling besar ya. Berarti di sini kita ambil 20 untuk X-nya. Nah, di Y kita ambil yang paling kecil biar maksimal. Berarti 1. Nah, di sini 20 kurangi 1 berarti 19. Nah, jawaban yang memenuhi adalah yang D. Oke, lanjut nomor 4. In an election for class president. Nah, jadi dalam pemilihan untuk ketua kelas ya, Maria finished first. Nah, jadi Maria itu menempati posisi pertama, Kevin kedua, Carlos ketiga, dan Diane itu keempat. Nah, Maria menerima 91 suara dan Diane menerima 32 suara. Jika total suaranya adalah 224 untuk 4 kandidat tersebut, nah nilai minimum atau jumlah minimum suara yang diterima Kevin itu berapa? Kevin kan tadi berada di urutan kedua ya. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu ini dengan ini yang diterima Maria dan juga Diana. Berarti 91 ditambah 32. Nah, ini kita dapat ini berarti 3, di sini 12 ya. 1 2 3. Totalnya kan ini. Berarti kita kurangi. 2 2 4 dikurangi 1 2 3. Kita dapat 1, di sini 0 ya. Di sini 1. Sisa 101 suara. Nah, ini dibagi Kevin dan juga Carlos. Karena urutannya di sini Kevin urutan kedua dan Carlos urutan ketiga, otomatis Kevin harus lebih banyak ya. Kita bagi ini 2 menjadi di sini 51, di sini 50. Karena Kevin kedua, maka kita ambil yang banyak untuk Kevin. Jadi nilai minimum yang suara minimum yang diterima Kevin adalah 51. Jawaban yang B. Oke, lanjut nomor terakhir. Nah, if Q and R
and R are positive odd integer. Which of the following is greatest? Nah, jadi Q dan R adalah bilangan positif ganjil ya. Mana dari berikut ini yang merupakan paling besar? Oke, karena diketahui ganjil, teman-teman ingat kalau ada min 1 pangkat 1 ini kan berarti tetap min 1 ya. Kemudian kalau ada min 1 pangkat 2 ini menjadi 1. Kalau min 1 pangkat 3 ini menjadi min 1. Nah, dari sini kita dapat ketika negatif dipangkatkan oleh ganjil, kita dapat nilainya adalah negatif. Ketika negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, karena di sini mencari the greatest, ini pasti apa? Karena keduanya adalah ganjil ya. Ini kan pasti negatif, kita hilangkan. Kemudian kalau ganjil dikalikan ganjil, misal ganjil ya, 3 dikalikan ganjil 1, hasilnya apa? Ganjil ya. Berarti di sini ganjil nih, yang E kan. 3 kalikan ganjil tetap ganjil. Berarti di sini ada negatif dipangkatkan ganjil, berarti nanti ketemunya negatif. Oke, nah tinggal A, C, D. Oke, kita cari. Di sini jelas karena ada 2R, maka jawaban A kita hilangkan ya, gugur. Kenapa gugur? Karena kan ini pasti pangkatnya genap. Nah, walaupun di sini negatif dipangkatkan genap, itu bakal jadi positif, maka A keliru. Kemudian antara C dan D, nah di sini jelas ya, nilainya besar yang di sini kan. Ini ada 2, di sini nggak ada. Ketika dipangkatkan genap akan jadi positif, maka yang paling besar itu adalah yang D. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.